Responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini ada masih jumpa lagi guys bersama channel Gambas LC guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini masih tentang geger atau viral atau polemik pagar laut di Tangerang sana guys, di Serang Banten ya guys. Dan ini eksklusif bersama Pak Khalid guys, yang sangat viral guys, sangat apa ya guys, berani untuk melawan oligarki atau apalah namanya guys. Pokoknya ini sangat diapresiasi oleh masyarakat guys. Oke, kita simak wawancara eksklusif Pak Khalid di area pagar laut kita guys. Pak Khalid, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin ikut nih Pak. Ya. Pak Khalid guys, kita guys. Tiara. Iya. Oke, jadi ini jam 12 lebih 15 menit ya. Kalau kita menuju ke titik terdekat setidaknya Pak dari Iya. pagar itu, berapa jauh dari lokasi kita sekarang? Ya paling lah bisa 10 menit atau 15 10 menit ya. Kita coba cek ke sana ya. Iya, kita yang terdekat aja dulu ya. Oke, Iya. izin didampingi ya Pak Iya, Khalid ya. iya, Baik. Yang sekarang digemparkan oleh masyarakat, bahkan pemerintah ikut kaget. Ini kan pagar sepanjang 30,16 km, ini kan bukan angka yang pendek Sangat gitu ya. panjang. Pasti bikinnya juga nggak sehari 2 hari. Nah, nelayan sekitar ini tahunya sejak kapan Pak Khalid? Ya kalau saya sih semenjak ya 5 bulan lebih. 5 bulan? 5 bulan lebih kalau saya mah. Baik. Cuman pada waktu itu masih jalur bukan kota-kota. Oke, karena informasi yang kami terima juga awalnya tuh bahkan hanya 7 km ya Pak, yang di Iya. tahun lalu. Iya. Hari ini setidaknya ini sudah bertambah dari yang tadinya 7 km ini menjadi 30,16. Ini perkembangan yang cukup signifikan. Iya. Tetapi nelayan yang biasa setiap harinya melakukan penangkapan ikan di laut, Iya. ini apa tidak pernah terpantau begitu Pak? Ya tahu, kalau masyarakat tahu. Tahu semuanya? Iya, artinya Haji Magdis juga kan udah menyatakan, udah pernah ngobrol ini atas perintah siapa, saya pekerja doang gitu. Oleh siapa? Lah ya, kata pekerjanya suruh PEK 2, proyek PEK 2. Proyek PIK 2? Iya. Satunya guys. Kalau misalnya dianggap ini pagar misterius begitu rumitnya, itu sebenarnya mah lucu aja saya mah. Jadi nggak misterius ya? Oh, nggak misterius gitu. Oke. Memerintahkannya. Ini yang mengerjakan artinya warga juga, nelayan juga. Masyarakat yang dibayar, Masyarakat kuli, yang dibayar. kuli gitu. Berapa Pak Khalid Kuli, informasinya? ya sekitar 100. 100.000 Per hari. Per hari. Yang bisa melakukan ini dan pasti gitu ya, orang yang banyak duit. Justru saya curiga ini nanti disiapkan SHM-nya gitu. Sudah ada 300 SHM. Lah ini ceritanya gimana gitu kan? Oke. Tapi ada juga yang kemudian ini menyebut Pak Khalid bahwa ini adalah upaya masyarakat, swadaya masyarakat, mereka berbondong-bondong untuk bersama-sama Iya. membangun gitu ya, atau menaruh bambu-bambu ini, salah satunya mengatasi abrasi yang saat ini menjadi keresahan nelayan. Saya juga sempat berpikir tentang Abrasi? dampak abrasi. Ya nggak masuk pikiran juga mas abrasi begini. Oke. Kalau misalnya swadaya masyarakat, kita hitung aja 2 juta bambu. Saya perkirakan ini lebih dari 5 juta bambu. Anggap 5 juta bambu itu yang paling termurah itu 15.000. Lah kalau misalnya kali aja 4 juta udah berapa miliar? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman nelayan? Enggak masuk, enggak. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan upaya kemampuan dari Iya. nelayan kita, tetapi
Khalid, ini kita sudah lebih dekat ya setidaknya Iya. dibanding dengan sebelumnya, bisa terlihat jelas sekali. Kita bisa naik ke sini? Bisa. Ini sudah lebih ketata ya guys. Sudah Yuk, naik. pagar lautnya. Yuk. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya, Kak Khalid ya. Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah Pak Khalid melakukan best pelaporan friend. itu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di Tangkap. laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut, Iya, cari iya. apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Iya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Keras, keras. Modelnya ya begini Sampai nih, kiamat, bikin guys. miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan juga? Lah, misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman. Iya, misalnya kalau istilah ada Kita sambil ke sana, Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi Iya, pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya ancaman yang paling serius yang pernah mungkin yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macem-macem ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Oke. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Udah nggak aktif guys. Gitu. Baik. Coba nyusuri lokasi lain ya, Pak Khalid ya. Iya. Kita akan temukan faktanya. Jadi ini adalah salah satu pagar bambu ya, pagar laut misterius yang kini banyak dibahas oleh masyarakat. Saya tepat berada di atasnya pemirsa, dan ini salah satu yang memiliki lapisan lebih dari satu, ada dua. Kalau tadi saya bisa tunjukkan di bawah, bambu yang berada di sisi kanan dan juga di sisi kiri, sehingga di atasnya bisa Anda lihat Bisa. ini di alasi semacam pelupuh gitu ya, atau gedek dari kayu atau bambu begitu. Di sini juga sudah ada tanah-tanah yang terpasang, dan tidak hanya ini saja sebenarnya. Sejauh saya melihat di sekitaran ini selalu ada batasan pagar yang jumlahnya bahkan menyentuh ribuan bambu begitu. Anda bisa bayangkan sepanjang 30,16 km. Sekali lagi 30,16 km ini bukan jarak yang pendek, cukup jauh, tentunya tidak bisa dibangun atau diletakkan begitu saja. Tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa nelayan sebenarnya banyak yang kemudian mengetahui adanya aktivitas di sini. Tapi mereka juga menerima intimidasi, bahkan sebagian besar dari mereka mengaku sempat dibayar untuk membantu pihak tertentu atau oknum begitu ya, membangun pagar misterius atau pagar bambu ini dengan bayaran 100.000 per harinya. Kita akan coba untuk pantau lokasi lain, pemirsa. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi wawancara eksklusif dari tim Fakta guys, yaitu dari TV One ya guys ya. Eksklusif untuk wawancara Pak Khalid, nelayan viral guys, yang mempunyai kecerdasan dan keberanian sangat oke guys, sangat di atas rata-rata juga guys. Mampu melawan juga atau
berani melawan oligarki guys, yang menyangkut tentang pagar laut di Tangerang yang sangat viral. Dan agaknya menurut Pak Khalid pagar laut itu tidak misterius guys, walaupun bagi yang lain atau berbagai media itu menganggap pagar laut misterius. Kalau buat Pak Khalid tidak misterius karena sudah cetok welo-welo istilahnya guys. Dan itu tadi juga Pak Khalid mengatakan bahwa ada banyak intimidasi dari apa ya guys, orang-orang yang tidak dikenal untuk nelayan guys. Dan itu diterima Pak Khalid sering-sering guys, ada yang mengancam inilah bla 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 dan mengancam banyak juga guys. Oke, semoga dengan tayangan tadi bisa cepat negara hadir untuk mencabut dan juga apa ya guys istilahnya, mencabut dan juga menguak siapa yang membuat pagar laut guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera nelayan Indonesia guys.